Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga sehat selalu dan semangat belajar dari rumah. Hari ini kita belajar mata pelajaran IPA, yaitu temanya tentang hukum Newton. Kompetensi dasar dari mata pelajaran materi kita hari ini yaitu menganalisis gerak lurus, pengaruh gaya terhadap gerak benda berdasarkan hukum Newton dan penerapannya pada gerak benda dan gerak makhluk hidup. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, memahami konsep gerak meliputi gerak lurus, gaya, dan hukum Newton. Lalu yang kedua, menjelaskan hukum Newton. Nah, materi pembelajaran kita yang pertama itu tentang hukum 1 Newton, yang kedua tentang hukum 2 Newton, lalu yang ketiga adalah tentang hukum 3 Newton. Baik, langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu hukum 1 Newton. Ya. Hukum 1 Newton menyatakan jika resultan gaya-gaya yang bekerja pada benda adalah 0 atau bisa disebut tidak ada gaya yang bekerja pada benda. Benda akan tetap diam atau tidak bergerak atau akan bergerak lurus beraturan. Hukum 1 Newton juga disebut dengan hukum kelembaman. Karena dalam hukum 1 Newton didapatkan bahwa F yaitu gaya ya sama dengan 0 dan percepatannya pun 0 atau disebut dengan konstan. Bunyi hukum 1 Newton yaitu jika resultan gaya yang bekerja pada suatu benda sama dengan 0. Benda yang mula-mula diam akan terus diam, mempertahankan keadaan diam. Sedangkan jika benda yang mula-mulanya bergerak akan terus bergerak dengan kecepatannya konstan atau tetap ya, mempertahankan keadaan geraknya. Nah, contoh peristiwa hukum 1 Newton dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Contohnya ketika kita naik mobil dan sopir mengerem mendadak, maka badan kita akan cenderung ke depan untuk mempertahankan posisi. Lalu menarik kertas yang di atasnya diberi uang logam. Nah, nanti bisa dipraktekkan ya di rumah ya. Ditariknya secara cepat, maka uang logam akan tetap pada tempatnya. Lalu penggunaan sabuk pengaman bagi kendaraan mobil. Menarik sapi atau kerbau pada keadaan diam. Ya. Nah, itu tadi hukum 1 Newton. Lalu selanjutnya hukum 2 Newton. Nah, hukum 2 Newton ini berbunyi percepatan sebuah benda berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja pada benda dan berbanding terbalik dengan masanya. Arah percepatan sama dengan arah gaya total yang bekerja pada benda tersebut. Rumus hukum 2 Newton yaitu A sama dengan F per M atau juga F sama dengan M dikali A ya. Kalau A F per M ini kalau yang ditanyakan percepatan. Kalau M kali A ini ya kalau yang ditanyakan adalah gaya. Nah, keterangannya adalah A ini adalah percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat. F ini adalah resultan gaya, atau resultan ini bahasa fisikanya ya. Kalau bahasa kita itu adalah jumlah gaya. Satuannya Newton, lalu M ini adalah massa benda, satuannya kilogram. Contoh peristiwa hukum 2 Newton. Nah, di sini seseorang yang mendorong meja atau benda ya. Terus kendaraan yang memiliki massa yang besar seperti truk, bus, maka dipasang mesin yang memiliki volume mesin besar. Lalu mengayuh sepeda, orang mendorong gerobak dan lain-lain ya. Lalu di sini tadi kan ada istilah resultan gaya ya. Resultan gaya itu jika gaya-gayanya searah, maka rumusnya R sama dengan F1 ditambah F2 ya.
Berarti kalau gayanya searah, itu ditambah ya. Jika gaya-gayanya berlawanan arah, maka dikurangi F1 dikurangi F2 ya. F1 itu adalah gaya pertama, F2 itu adalah gaya kedua. R itu adalah resultan gaya ya. Ini jika nanti di soalnya terdapat dua gaya atau lebih ya. Baik, contoh soal. Perhatikan gambar berikut. F1-nya ke arah kanan, F2-nya ke arah kiri ya. Apabila massa balok 20 kg, masanya 20 kg, F1-nya 55 Newton dan F2-nya adalah 25 Newton, maka berapakah besar dan arah percepatan balok? Nah, maka kita jawab caranya diketahui dari soal ini adalah M, masanya, yaitu adalah 20 kg. F1 gaya pertama yang ke arah kanan itu adalah 55 Newton. Lalu F2 ke arah ke kiri adalah 25 Newton ya. Lalu yang ditanyakan adalah percepatan ya. Rumusnya apa? Kalau percepatan rumusnya adalah A sama dengan sigma F dibagi M. Sigma F itu adalah jumlah gaya ya. Sama dengan F1 dikurangi F2. Kenapa F1 dikurangi F2? Karena di sini berlawanan arah ya di gambarnya. Jadi F1-nya berapa? 55 Newton. F2-nya berapa? 25 Newton. Dibagi 20 kg. Maka hasilnya adalah 1,5 meter per sekon kuadrat. Ini percepatannya ya. Selanjutnya hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton berbunyi yaitu jika sebuah benda memberikan gaya kepada benda lain, maka benda kedua memberikan gaya kepada benda pertama. Kedua gaya tersebut memiliki besar yang sama tetapi berlawanan arah. Jadi istilahnya adalah gaya aksi sama dengan perlawanan dari gaya reaksi atau disebut dengan aksi reaksi. Nah, contoh hukum 3 Newton dalam kehidupan sehari-hari ya. Sebuah benda yang beratnya W diletakkan di atas meja. Maka meja akan memberikan reaksi yang disebut dengan gaya normal. Dengan N sama dengan W. Berarti gaya sama dengan berat. Arah gaya normal berlawanan arah dengan gaya berat. Lalu, seseorang yang beratnya W naik lift. Jika lift bergerak naik, berat orang yang menekan dasar lift akan lebih besar daripada W ya. Jadi berlawanan arah ya, gaya dengan berat benda. Lalu seseorang yang mendorong tembok, gaya yang diberikan pada tembok tidak membuat tembok bergeser. Coba kalau misalkan kalian dorong tembok, temboknya bergeser enggak? Ya. Atau istilah sehari-harinya itu aksi reaksi, misalkan kamu nonjok orang atau mukul orang, pasti dibales enggak? Ya. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah latihan soal. Dua orang anak A dan B mendorong balok. Jika A mendorong dengan gaya 400 Newton ke selatan dan B di saat yang sama mendorong balok ke arah utara dengan gaya 300 Newton, berapakah resultan gaya A dan B? Ya, yang ditanyakan resultan gaya ya, ingat ya, F-nya. Lalu yang kedua, sebuah benda bermassa 5 kg ditarik dengan gaya sebesar 80 Newton. Berapakah besar percepatan benda tersebut? Yang ketiga, sebuah benda dilempar dengan gaya sebesar 60 Newton, sehingga percepatan benda tersebut 4 meter per sekon kuadrat. Ya, ini sekon kuadrat ya. Berapakah massa benda tersebut?
Soal yang keempat. Sebuah mobil yang sedang mogok didorong seperti gambar ya. Jika percepatan mobil tersebut adalah 0,5 meter per sekon kuadrat, berapakah gaya yang harus dikeluarkan untuk mendorongnya? Ingat dilihat nih ya di gambarnya ya, massa mobilnya berapa. Lalu yang terakhir adalah jelaskan bunyi dari hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton beserta dengan contohnya. Ya. Baik, demikian pembelajaran IPA kita hari ini. Ya. Jangan lupa dikerjakan dan perbanyak latihan soal karena sebentar lagi kalian akan ujian. Ya. Tetap semangat dan yang utama adalah jaga kesehatan. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.